Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galen Borneo dari kelas 12 MIPA 1, absen 13. Hari ini saya akan mengerjakan tugas ujian praktek kolaborasi pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan Sejarah Indonesia. Kita semua tahu Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI merupakan sebuah partai politik dengan paham komunis terbesar di Indonesia. Tetapi mereka gugur pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Namun, mengapa PKI dilarang dan gugur di Indonesia? Dimulai pada tahun 1950 setelah terjadinya peristiwa Madiun yang ditandai dengan dieksekusinya Musso. Setelah kejadian tersebut, PKI mulai kembali dengan kegiatan sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit yang mendukung kebijakan anti-kolonial dan gerakan anti-barat. Pada saat itu, PKI mendominasi di bawah pimpinannya. Pada tahun 1951, PKI berkembang dengan cepat, dihitung dari 3.000 anggota pada tahun 1950 menjadi 165 anggota pada tahun 1954. Dan pada tahun 1955, sebelum pemilihan ketua umum, PKI meluncurkan rencana demokrasi terpimpin. Hal tersebut merupakan aksi mereka untuk mendapat dukungan dari Soekarno. Dan pada pemilu tahun tersebut, PKI menduduki ranking keempat dengan 16% dari keseluruhan suara. Pada tanggal 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai partai nasional. Meskipun mendapat dukungan dari Soekarno, PKI tetap bergerak secara menyendiri dan berkembang dengan sangat pesat. Mendapat dukungan dari keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada tahun 1965. PKI menjadi partai komunis terkuat di luar Uni Soviet dan RRC. Perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Jika kita membahas PKI, tidak lepas dari peristiwa 30S PKI yang terjadi pada tahun 1965 di bawah kendali D.N. Aidit. Kejadian ini terjadi pada malam hingga dini hari, tepatnya pada tanggal 30 September dan masuknya 1 Oktober pada tahun 1965. Tujuan utama dari G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Kronologi terjadinya G30S PKI ditandai oleh tindakan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI, menimbulkan kecurigaan dari kelompok-kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara politik elit nasional. Kudeta tersebut dinamakan Gerakan 30 September karena terjadi pada tanggal 30 September, di mana mereka menculik dan membunuh 6 perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Titro Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo. Tentara dengan cepat menyalahkan upaya kudeta PKI dengan kampanye propaganda anti-komunis di seluruh Indonesia. Meskipun itu, Presiden Soekarno berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang bertindak di luar kontrol terpancing oleh inisiasi Barat. Dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Namun gerakan anti komunis sudah menyebar luas di Indonesia. Manifestasi besar diadakan di Jakarta 2 hari kemudian, menuntut pelarangan PKI. Pada tanggal 13 Oktober, organisasi Islam Ansor mengadakan aksi unjuk rasa anti PKI di seluruh Jawa. Pada tanggal 18 Oktober, sekitar 100 PKI dibunuh oleh pihak Ansor. Pembunuhan jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang dibayangkan semula. Antara 300.000 sampai 1 juta orang dibunuh dalam pembunuhan massal yang digelar. Para korban termasuk juga non-komunis yang dibunuh karena kesalahan identitas atau kesalahan oleh asosiasi, meskipun motif pembunuhannya tampak bernuansa politik. Beralih-alih mendapat bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh keadaan panik dan ketidakpastian politik. Jadi pada akhirnya pembelajaran yang dapat kita ambil dari semua ini, yang pertama adalah propaganda dapat melahirkan kebingungan dan mengakibatkan adanya pergerakan semaunya sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain.
Lalu yang kedua, perebutan kekuasaan dalam suatu bangsa akan selalu mengundang permasalahan, baik itu dalam lingkup kelompok kecil maupun besar. Lalu yang terakhir, kepemimpinan yang lemah bisa menyebabkan kehidupan bangsa dan negara pun juga akan melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Depok, Bapak dan Ibu Guru, serta staf tata usaha, dan juga teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabat dan umatnya. Indonesia, negara kepulauan yang luas terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia, negara yang kaya dari segi suku, budaya, dan juga hasil buminya. Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 menghasilkan negara dengan tokoh-tokoh pejuang yang dapat menghantarkan negerinya hingga sampai seperti sekarang ini. Negara dengan dasar Pancasila dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti yang kita ketahui, kita berada di zaman di mana media sosial, internet, dan juga perangkat elektronik menjadi kebutuhan utama kita. Bahkan bisa dibilang sebagai makanan sehari-hari kita. Dengan kemajuan teknologi ini, kita menjadi lebih dipermudah. Misalnya dalam bidang pekerjaan, bidang silaturahmi, bahkan bidang jual beli. Tetapi kemajuan teknologi ini juga harus kita dampingi dengan filterisasi dan juga disikapi dengan bijak. Banyak hal negatif dari kemajuan teknologi ini. Hal negatif ini dapat merusak moral bangsa dan dapat memecah belah persatuan negara Republik Indonesia. Maka kita sebagai anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa Indonesia harus bisa menyikapi kemajuan teknologi ini dengan bijak dan tetap menjaga moral kita yang sudah kita lestarikan dan juga sudah kita bangun sejak dahulu kala. Kita dapat memulai dengan saling menghargai satu dengan yang lain sebagai cerminan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga kita harus selalu mencari kebenaran dari sebuah informasi yang kita dapat. Jangan sampai kita menjadi penyebar berita bohong dan juga terprovokasi yang dapat mengakibatkan permusuhan dan perpecah belahan. Karena negara yang kuat adalah negara yang dimana rakyatnya bisa saling bersatu, saling mendukung, dan saling menghargai. Akhir kata, jayalah Indonesiaku, kuatlah Indonesiaku, bersatulah Indonesiaku, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi